Suara Setiasi Pak Jero, suara yang kedengeran nih. Sudah Pak, teman-teman sudah siap Pak. Siap saja ya. Pak Kepala Sekolah, izin Pak Surya Cahyono di nomor 3. Baik, dalam hitungan kelima kami akan mulai karena ini waktu sudah menunjukkan jam 7, jadi lewat 7 menit. Nah, baik, Pinidin tidak ngaturang pangan jali umat, swastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajikan. Yang terhormat Pak Kepala nomor Bapak Jero Madi Surya Cahyono. Terima kasih atas kesempatannya Pak untuk mendampingi rekan-rekan guru kita di nomor Bungkulan hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Nah, untuk yang absensi berikan hanya di Google Classroom. Silakan Ibu Bapak semua melaksanakan absensi sana. Kemudian tadi sudah diralat tanggal hari Kamisnya, yaitu dari tadi tanggal 9 ya, jadi tanggal 8. Kemudian untuk Meet-nya itu juga sudah tertaut di Google Class.
Untuk kegiatan ini, Bapak, yang kami sangat banggakan, kita akan melaksanakan kegiatan sampai jam 16.00. Kita hari ini akan materinya tentang Google, ya, standar Google Form. Sepertinya semua rekan semua sudah mengetahui tentang standar Google Form. Kemudian lanjut ke email ya, bagaimana cara tata pengelolaan email, tapi yang basic aja yang kami berikan ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang Google Chat. Nah, Google Chat, kemudian Google Group, Google Site, Google Calendar, ya itu aja sih, banyak filenya. Ini Pak Jero sudah mulai pusing-pusing ini. Baik, kita mulai saja, Ibu Bapak. Mohon izin. Jadi kita selalu berkegiatan di Drive bersama. Nah, kita selalu di Drive bersama supaya kami bisa, silakan Ibu Bapak masuk ke Drive bersama di SD nomor 3 bulan yang kita buat kemarin. Mohon izin untuk share screen. Ibu Bapak silakan masuk ke Drive bersama. Oke, Drive bersama. Oke, jika Ibu Bapak mengalami kendala masuk ke Drive bersama, oke, kami akan berikan linknya lagi ke beliau, Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita akan semua berkolaborasi di sini. Nah, baik, saya akan berikan link latihan Google Form. Oke, kami akan membuat dulu folder. Kemudian kami akan membuat latihan Google Form. Nah, latihan Google Form, kami akan bagikan linknya ini kepada Bapak Kepala Sekolah, dapatkan link, kemudian, oke, ini akses dibatasinya, siapa saja memiliki link ini menjadi editor atau pengelola konten. Kami jadikan pengelola konten. Kita salin link, selesai. Kami akan masuk dulu ke grup WA-nya. Oke. Baik. Kami akan berikan sekarang ke Bapak Sekolah untuk kita bekerjasama, berkolaborasi, bekerja latihan Google Form di Drive yang kami berikan. Link latihan Google Form. Pak Jero, mohon izin untuk mengirimkan link latihan Google Form-nya kepada rekan-rekan gurunya. Kami sudah berikan melalui grup WA Bapak Kepala Sekolah. Silakan diberikan ke link latihan Google Form. Nah, untuk link latihan Google Form, kita masuk ke formnya ini, ke foldernya. Silakan Ibu Bapak masuk. Nah, jika sudah Ibu Bapak semua masuk ke link Google Form, folder Google Form yang kami berikan melalui Drive bersama, oke, Ibu Bapak sekarang kami akan pandu bagaimana cara membuat atau menyusun Google Form untuk pertama kali, karena kami berikan yang basic ya, Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak klik baru. Nah, di sana ada tanda plus baru, kemudian klik Google Formulir. Ya, klik Google Formulir. Baik, nanti akan muncul seperti ini. Silakan Ibu Bapak klik tanda plus ini, tanda tambah ini. Oke. Silakan Ibu Bapak. Oke. Jika Ibu Bapak sareng sami sampun ke mengklik tanda plusnya ini akan muncul. Nah, ini seperti ini sudah ada yang muncul. Oke. Kami tunggu ya, kami pelan-pelan aja memandu Ibu Bapak.
Baik, Bapak. Oke, Google Form ini apa sih fungsinya? Fungsi daripada Google Form yang Ibu Bapak ketahui ini adalah sebuah formulir isian. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan apa saja di sini. Yang pertama, Ibu Bapak bisa melaksanakan ujian, ulangan, tes untuk assessment. Untuk assessment, penilaian. Kemudian yang kedua, Ibu bisa melaksanakan yang namanya survei atau kuesioner atau angket. Kemudian yang ketiga, juga kita bisa mengumpulkan data yang diperlukan oleh sekolah atau oleh kelas. Dan juga, kalau Ibu Bapak bisa kembangkan, ini Google Form bisa dipermain asik. Namun satu, baru bisa lanjut ke level 2, yaitu bermain dengan menggunakan Google Form. Nah, pertama kita buat judulnya, latihan Google Form. Latihan Google Form. Silakan Ibu dibuat judulnya, latihan Google Form. Nah, di sini udah ada. Oke, ini sudah ada kelihatan. Jadi Ibu Bapak Kepala Sekolah Pak Jero bisa melihat aktivitas stafnya, pegawai dan gurunya itu melalui drive bersama. Siapa yang sudah bekerja, siapa yang belum, kelihatan di sini. Itu caranya untuk pengawasan, istilahnya Pak Jero. Oke, ini sudah banyak. Nah, seperti ini. Latihan soal PTS, latihan Google Form seperti ini. Silakan. Bagus sekali. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Jika Ibu Bapak ingin memberikan deskripsi formulir, silakan berikan di sini. Contohnya, copy data pribadi. Ya. Sebelum mengikuti ulangan. Seperti ini. Lengkapi data pribadi sebelum mengikuti ulangan. Ya. Nah, di sini namanya fitur tambahkan pertanyaan, impor pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan gambar, tambahkan video, dan ini tambahkan bagian. Nah, untuk tambahkan pertanyaan, ini jika diklik, Ibu Bapak, jika diklik tambahkan pertanyaan, buat tempat pertanyaan seperti ini. Nah, tombol fitur untuk menggandakan yang ini. Kalau yang ini untuk menghapus, kalau yang ini diklik itu untuk wajib diisi. Jadi ketika orang itu mengisi terlupa diperingatkan seperti ini. Nah, contohnya kita tulis nama lengkap. Oke. Kalau dia nama lengkap berarti jawaban singkat. Itu seperti itu. Kemudian turun, kemudian kelas. Nah, kalau SD cuma satu ya, tapi kalau SMP dia kelasnya banyak ya. Contohnya bahasa 1, 3 seperti ini. Ya, pilihan ganda dia. Kemudian lanjut tambahkan. Oke. Kemudian jika kotak centang itu fungsinya, jika ini bisa memilih dari satu, itu maksudnya kotak centang ini, ya. Contohnya mata pelajaran yang Anda sukai. Nah, contohnya agama, bahasa Inggris, ya. Matematika. Peserta itu akan mencentang mata pelajaran yang disukai, yaitu kotak centang. Itu fungsi daripada kotak centang. Oke. Kita tambahkan lagi, kita belajar fitur yang lain. Setelah kotak centang, ada yang namanya menu drop down. Nah, kalau menu paragraf ini bagaimana? Kalau fitur paragraf itu jika Ibu Bapak ingin mendapatkan data yang kayak isi. Nah, itu pakai paragraf. Ya. Kalau drop down ini, drop down itu nanti akan ada seperti ini, akan ada turun ya. Kayak Bapak isi contohnya begini. Nomor absen ya. Seperti ini, dia akan turun dia. Nah,
1, 2, 3. Nah, dia akan turun dia seperti ini. Ya. Atau asal desa, sebenarnya begitu. Oke, bungkulan, samsit, kemudian kubu tambahan. Oke, atau di sini desa Sudaji, dan lanjutnya desa Bebetin. Nah, seperti ini. Ya, nanti dia turun. Seperti itu fungsinya. Kemudian klik tambahkan lagi. Oke. Nah, skala linier ini biasanya dipakai untuk penelitian Likert. Bapak. Dia akan skala 1 sampai 5. Oke. Oke, seberapa puas Anda Google seperti ini? Ya, ini skalanya. Contohnya sangat kurang, sangat baik. Nah, ini lihat ya. Kemudian ditambahkan lagi, oke. Nah, isi pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda itu nanti kalau dilihat itu dia tadi ya kayak di sini apa ya, di Google Meet itu apa, di Google Classroom kita itu punya ada sebenarnya. Saya berikan di sini. Pak Man, suaranya Pak Man. Oh, suaranya ya. Oh, ke bawah gininya. Mohon maaf. Kita sementara awal itu ada contohnya. Nah, saya akan kasih contoh ya. Nah, nanti dia akan bentuknya ya. Oke. Oke, saya klik berikutnya. Nah, apa sih hebatnya daripada Google Classroom, Google Form? Jika Ibu Bapak, apa lengkap jawabannya, itu masih tersimpan seperti tadi ini. Nah, saya kembali ya. Saya kembali. Oke, mohon maaf saya agak naik. Ini kan saya asal-asal aja karena belum lengkap itu Pak. Aman ya datanya ya. Nah, kemudian yang ini yang contoh yang saya berikan seperti ini, tidak pernah yang ini, yang ini. Nah, ya. Jadi dia contohnya seperti ini. Oke. Apakah Anda tanya apa ini? Oke. Seberapa sering Anda menggunakan fitur ini? Fitur Google. Nah, seperti ini. Oke. Berapa sering Anda menggunakan fitur Google? Kalau yang hari pertama, contohnya menggunakan fitur Google Drive. Ya. Di sini adalah jawaban di atas. Ya, jawaban di atas. Oke, tidak pernah. Oke, sekali sebulan. Ya, jarang. Oke, kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang. Oke, sering. Ini contoh ya, sering, selalu. Oke. Ini contohnya yang lain yaitu Gmail. Oke, yang Google Form. Oke, silakan Ibu Bapak berkreasi ya, Google Doc. Nah, seperti ini ya. Google Doc. Aduh, mic-nya turun lagi. Google Doc. Kemudian Google apa ya? Terserah Ibu Bapak ya. Google Slide. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu fungsi dari pilihan ganda. Kita coba ke yang lain. Nah, pilihan ganda. Kemudian ada lagi kotak centang. Hampir mirip dengan ini. Kotak centang ini. Nah, di sini ada tanggal. Oke. Ada tanggal. Ada tanggal
tanggal kegiatan. Oke. Nah, kemudian bawahnya ada kalau mau waktu, isi waktu. Ya, waktu kegiatan. Ya, seperti ini. Nah, jika Ibu Bapak ingin tambahkan judul atau deskripsi, bisa diklik yang ini, tambahkan judul dan deskripsi. Ya, judulnya. Ini kayak di atas tadi itu ya. Kayak di atas. Nah, kayak ini. Ini bisa ditambahkan di bawah. Nah, seperti ini. Tambahkan judul. Ya, seperti ini. Yang ini. Nah, kalau tambahkan gambar, itu fungsinya untuk menambah gambar. Bisa melalui mengunggah foto atau gambar. Saya cari Google gambar. Gambar apa namanya? Gambar Bali. Ya, nanti akan di sini. Oke, tinggal klik aja, sisipkan. Oke, seperti itu. Nah, nanti akan muncul gambar Bali ya, gambar. Ya. Kalau video, ini klik aja video, nanti akan dicarikan video. Contohnya video berhitung. Nah, nanti akan dicarikan. Nah, seperti ini. Pilih. Ya, pilih. Oke. Baik. Itu mengenal fitur dulu dari sebuah Google Form ya, Google Form. Sederhananya ya. Ibu Bapak ingin menggunakan Google Form ini sebagai ulangan ya, ulangan. Oke, itu bisa digunakan dengan cara seperti itu. Oke, baiklah. Karena yang diakan data diri saya banyak dengan bagian kedua bagian. Di bawah ini Ibu Bapak kalau Ibu Bapak bisa mengikuti saya tambahkan bagian. Klik aja Ibu Bapak semua. Tambahkan bagian. Nah, nanti akan muncul bagian kedua. Bagian kedua ini saya akan taruh soal. Soal. Oke, soal. Nah, pilihlah jawaban yang benar. Kenapa sih Bapak Budi itu membagi dua bagian? Ya, nah, karena saya ini untuk data pribadi, data siswa. Sini. Kemudian yang untuk mengisi soal. Nah, di sini. Dengan cara mengklik ini. Jadi Bapak, saya kasih soal apa ya? Siapa Presiden Indonesia pertama? Siapa Presiden Indonesia saat ini? Dengar begini, ya, saat ini. Saya bisa tambah gambar dengan mengklik ini. Bapak mengklik ini. Mengklik ini. Jadi saya akan berikan gambar Google, gambar Jokowi. Ada gambar-gambar seperti ini kan sekali Jokowi, Megawati, tentunya Megawati atau SBY. Nah, tiga saja. Di SBY kan cuma tiga. Ini wajib ya, wajib. Nah, kita juga bisa tambahkan gambar di option-option ini. Nah, saya cari gambar di sini Megawati. Sisipkan di sini. Nah, ini saya tambahkan apa ya? Jokowi. Tadi kan ada Jokowi.
kamar yang lain. Oke. Kemudian di bawahnya PY. Pak Ma, suaranya main-main, Pak. Suaranya main-main. Kedengaran, Pak? Belum, Pak. Sampun. Baik. Jadi kita bisa menambahkan gambar di setiap butir soal, Pak. Butir soal. Ya. Nah, oke. Tadi yang lupa memberikan, kalau Ibu Bapak ingin memberikan password kepada siswanya supaya tidak bisa membuka sebelumnya, Ibu Bapak bisa atau ya, bukan di bagian kedua. Caranya adalah Ibu Bapak tambahkan dulu ini, tambahkan pertanyaan di bagian pertama Ibu Bapak ya. Nah, di sini di bagian pertama ini kami akan password ini dijadikan wajib. Oke. Nah, untuk password caranya adalah Ibu pilih sebagai berikut. Ini saya tambahkan dulu deskripsi dulu. Silakan tanya password ke guru. Silakan tanya ke password ke gurunya. Ya. Kemudian klik validasi jawaban. Nah, ulangi. Untuk membuat password, Ibu Bapak coba Ibu Bapak buat ini di bagian pertama ya Ibu Bapak. Oke, sampun silakan. Oke. Selanjutnya ini ditambahkan klik validasi jawaban. Ya, di sini pilih kita adalah teks. Ya, teksnya apa? Contohnya apa ya passwordnya? Contohnya mata pelajaran Indonesia, Indo 1 2 3 4 5 ini passwordnya. Jika siswanya salah, ulang lagi, ketik yang benar. Artinya begini, jika siswanya mengetiknya Indo 1 2 3, dia akan keluar seperti ini. Kalau dia Indo 1 2 3 4 5, dia akan tidak keluar ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat Google Form ini menjadi quiz. Caranya membuat menjadi quiz. Oke. Caranya Ibu Bapak lihat di atas tanda tulisan setelan. Pak Dewa. Nanti ke setelan sudah singa ini. Nyoman, Novi. Ampun, Ji. Suara Pak Ma yang hilang-hilang, Pak. Hilang ya? Iya, Pak. Lagi Pak, izin Suratnya kedengaran Ibu Nyoman? Tes 1 Jelas, Bu. Oke. siap jelas. Ya. Baik. Nah, untuk menjadikan soal-soal ini apa namanya? Jadi data kan yang pertama data siswa, ya sudah Ibu Bapak G. Kemudian kita bagian kedua option juga bisa kita isi gambar. Kan ini anak-anak SD suka sekali. Nah, Ibu Bapak untuk menjadikan ini sebagai quiz, caranya klik setelan. Sudah Ibu Bapak, nah nanti akan muncul jadikan ini sebagai quiz. Nah, nanti akan ada fitur sebagai berikut. Segera setelah setiap mengirim atau nanti setelah penilaian manual. Kalau ya
Tapi Ibu Bapak, jika Ibu Bapak punya Chromebook, ya pakai yang ini. Nah, ini. Chromebook ini di Google Sekolahnya kan mendapatkan Google Chrome. Nah, dengan adanya mode terkunci ini, Ibu Bapak, adanya mode terkunci, anak-anak tidak bisa curang. Tidak bisa mencari jawaban di Google karena Google Form-nya ini dibuka, mode yang lain terkunci. Nah, ini mode lain terkunci. Ya, terkunci dia. Kemudian pertanyaan tak terjawab. Oke. Gini kan. Supaya tidak terlihat, jawaban yang benar terlihat. Oke. Kemudian turun jawaban, kita klik. Kumpulan alamat email, ini kumpulan email ya karena ini kita pakai mode terkunci atau Chromebook yang ini. Batasi penggunaan ya karena ini memakai mode terkunci ya saya hanya untuk guru SA yang SMA saja. Soalnya jenjang itu saya inginkan mode terkuncinya. Tapi Ibu Bapak yang di SD silakan pakai mode terkunci. Karena Ibu Bapak kan siswanya satu level lah, satu jenjang seperti ini. Ya, ini saya hilangkan. Nah, oke, kayaknya Ibu Bapak sudah bisa ya, senampur ya. Oke, nah kami berikan informasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan, karena pertanyaannya harus isi poin. Nah, kita kembali ke bagian soal. Di bawah ini bagian soal. Nah, di sini Pak Presiden Jokowi nilainya. Kita klik dulu. Nah, ini akan kelihatan 0 poin. Kelihatan ke 0. Soalnya ini belum dikasih nilai. Kalau siswa menjawab benar, berapa nilainya? Oke, kami akan berikan nilai. Kita klik. Ya. Nah, ini di bagian ini. Jika Ibu Bapak klik ini, titik 3 ini muncul buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini Ibu Bapak pelajari jika sudah lolos level 1. Baru kami akan berikan bagian berdasarkan jawaban ini untuk bermain ya. Untuk bermain. Ya, ini artinya begini. Jika siswa memilih Pak SBY, nanti akan diarahkan ke jawaban yang lain. Seperti itu. Ya, tapi ini bagus sekali Bapak jika Ibu Bapak sudah dikuasai tingkat dasarnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya acak urutan opsi juga bisa diacak ya Bapak. Jika diklik ini, nah itu bisa diacak. Ya, itu bisa diacak ya. Nah, baik. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan dulu. Oke. Jawabannya adalah ini. Oke. Jadi kita kalau ini buka berdasarkan itu, ini jika apa namanya? Jika dia melink ya, link ya, dulu ya. Karena ini ada gangguan dikit internetnya. Oke, baik, saya kembali. Nah, oke sudah kembali. Nah, oke belum. Oh, oke, nanti akan muncul seperti ini. Jika belum muncul tulisan kunci jawaban ini, tolong di enter aja Bu ya, di enter aja di atas sehingga dia baru muncul kunci jawaban. Kunci jawaban, kita tentukan yang mana kunci jawabannya. Oke, ternyata jawabannya adalah ini. Ya, ini jawabannya. Oke. Kemudian nilainya berapa? Oke, nilainya di sini di atas taruh. Jika siswa menjawab ini nilainya 100, seperti ini. Ya. Oke. Silakan Ibu Bapak. Nah, tambahkan masukan jawabannya jika Ibu muridnya ingin memberikan jawaban salah apa ya? Contohnya begini. Oh, maaf, jawaban Anda salah. Nah, anak salah.
jika memilih jawabannya salah. Ya. Oke, kalau jawaban benar, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, sudah Ibu Bapak. Oke, coba kita lihat sekarang fitur di atas. Fitur di atas ini ditambahkan sebagai berikut. Add-on ini itu jika Ibu Bapak ingin mengisi apa? Contohnya mengisi waktu, ya, mengisi waktu, mengimpor soal dari Google Doc. Ini ada extensionnya di sini, namanya extension. Namun kami belum berikan karena Ibu Bapak cukup mengetahui basicnya saja dulu. Kalau yang palet ini itu untuk tema. Jika klik itu kita bisa ubah tulisannya. Kita juga bisa menambahkan header ya, header. Oke, saya akan unggah headernya. Oke, siapa tahu Ibu Bapak punya Canva bisa tambahkan header ini. Ya. Oke. Header. Ya, jika Ibu Bapak punya header silakan ya. Oke. Saya pakai headernya yang di sini aja, tema ini. Oke, baik. Nah, seperti ini, sisipkan. Nah, oke. Untuk melihat hasil ini, ya. Nah, di bawah sebenarnya ini ada juga di bagian bawah ini. Ya. Nah, ini bisa dirubah warnanya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, kita lihat. Untuk melihat, memastikan dulu kita pratinjau istilahnya. Ini ada tombol mata, ini diklik. Bapak tinggal lihat ini ada tombol mata, jika ini kingge sinampura. Nah, kita coba dulu. Oke, nah lihat ini. Oke, nama lengkap. Dewi. Ya, kelas ini. Ya. Oke, mata pelajaran yang disukai. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah contoh pada kegiatan yang telah kita laksanakan. Ini drop down. Asal desa, sangsit. Nah, seperti ini, Ibu. Berapa pos Anda belajar Google? Nah, ini skala Likert. Nah, seperti ini. Kemudian ini, sudah sering Anda menggunakan fitur Google. Selalu. Nah. Kemudian tanggal kegiatan, tanggal berapa. Oke. Waktunya jam berapa. Di sini ada jam ya, 8. 0008. Oke. 09, seperti ini. Ya. Ini waktunya salah ini. 08 90. 15 contohnya. Nah, kemudian ke bawah gambar, kemudian oke, kelihatan. Nah, password. Ya, ini diklik. Nah, coba ulangi lagi ketik yang muncul seperti ini, Bapak. Kalau siswanya menulis salah, akan muncul seperti ini. Silakan tanya password ke guru. Ibu, guru, apa password ulangan ini? Oh, ulang passwordnya ini. Jika diklik, baru siswanya bisa lanjut. Nah, seperti ini. Nah, siapa presiden saat ini? Ah, seperti ini, Pak. Jokowi. Oke. Jokowi, ya. Oke, coba kita kirim. Ya, respon Anda telah catat. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat hasil, nah, Ibu Bapak kan tadi sudah belajar Google Form. Oke. Google Form sampun guys, nampuri Bapak. Nah, sekarang kita mengajak, bagaimana cara mengajak orang untuk berkolaborasi. Contohnya, aduh, saya ngajar ngajar kelas atas ini enggak sendirian, saya ngajarnya sama Bu Nopi itu kan. Contohnya sama ngajar sama Bu Nopi. Saya sama Ibu Nopi aja nggak buat soalnya. Ini caranya berkolaborasi, Ibu Bapak. Caranya
klik ini, titik 3 ini. Nah, titik 3 ini ada klik, Bu nih. Di pojok kanan atas itu ada titik 3. Nggih, Bu Nyoman, Bu Kadek Nopi, Bu Komang, Bu Padiningka, nanti ada tulisan ini, ya. Tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator. Saya akan tambah kolaboratornya di sini. Ya, tapi jika begini, karena otomatis orang yang masuk Google Drive ini bisa membaca soal-soal yang telah dibuat oleh gurunya di setelah itu. Nah, contohnya saya berikan ini ke, nah ini, ke email pribadi saya. Saya izinkan editor. Oke, saya kirimkan. Nah, terbagikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu latihan untuk Google Form-nya, Ibu Bapak nggih. Latihan untuk Google Form-nya. Bagaimana, ada pertanyaan untuk Google Form? Saya Google Form-nya basic aja dulu nggih, Ibu Bapak nggih. Karena materi kita masih banyak. Nah, jadi saya akan lihat dulu bagaimana pelatihan Google Form yang dibuat oleh guru-guru. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini yang akan lihat dulu bagaimana pekerjaan rekan-rekan. Nah, ya, data berat badan dan tinggi. Coba yang lihat ini. Siapa ya? Oke. Nah, pertanyaan. Oke. Berat badan. Nah, bagus Ibu. Sukseme, sampun. Oke. Kemudian data di kepala pustakaan. Saya sendiri adalah koordinator kepala pustakaan SMA SMK Sebuleleng. Yang selaku kepala pustakaan Gerasa. Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian, nah coba lihat. Oke, ini Pak Surya Cahyono. Oke, nah ini matematika. Untuk matematika ada ekstensi Pak khusus nih ke. Ya, ada extensionnya. Matematika Ibu Bapak mencapai level 2. Ada khusus untuk menambahkan ini namanya di sini. Ya, kita tambahkan yang namanya apa namanya di sini tidak ada ya. Ya, ada alat khusus yang ditambahkan supaya bisa apa ya? Ada rumus-rumus matematika di sini. Nah, Ibu Bapak untuk Google Form kami percayakan Ibu Bapak sudah selesai. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya setelah Google Form, Ibu Bapak kita masuk ke Gmail. Nah, Gmail. Ya, Pak, Google Form-nya kita close saja dulu, Google Form-nya. Kita masuk ke Gmail. Ya, Ibu Bapak, ke Gmail. Nah, untuk Gmail, kami Pak menggunakan yang namanya Chromebook. Nah, di bawah ada ini, lambang ini sebenarnya. Di bawah. Ya, coba lihat Ibu Bapak kalau pakai Chromebook. Ada Gmail, lambang Gmail seperti ini di bawah. Jika Ibu Bapak klik yang titik 9 di atas. Itu ada tulisan Gmail. Gmail, ya. Tulisan. Oke. Jika tidak ada, bisa Ibu Bapak ketik aja di pencarian Gmail. Enter. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Gmail untuk belajar itu dulunya itu unlimited ya. Sekarang cuma dibatasi 100 GB ya, tapi itu sudah sangat besar Ibu. Sudah sangat besar sekali. Ibu Bapak, coba Ibu Bapak lihat. Nah, saya ini akan kembalikan dulu ke awal ya. Ini karena ini sudah diatur, saya akan kembalikan ke awal dulu settingnya. Oke. Saya atur dulu supaya
Oke. Saya ke awal. Kalau ini kan sudah kami edit ya. Nah, oke, saya pakai lihat semua setelan dulu. Oke. Nah, label masuk. Nah, ini. Oke. Baik, saya akan kembalikan ke bentuk normal. Nah, baik Ibu, kita mulai pengaturan Ibu Bapak. Kita akan yang akan dampingi untuk mengetahui apa sih email. Gmail itu adalah salah satu bentuk layanan dari Google untuk korespondensi suratan digital. Nah, Ibu Bapak yang sendiri sudah terbiasa menggunakan Gmail sejak tahun 2000, sejak tahun 2000 ya. Dulu ada email, sekarang ada Gmail. Berbagai kegiatan itu masuk ke sini. Pelatihan dari Perpustakaan Nasional. Oke, baik Ibu Bapak. Yang kita Pak masuk sudah semua masuk ke sini, Pak. Oke, kita sudah. Oke, baik. Sekarang kita bagaimana cara mengatur kotak email kita itu supaya maksudnya kalau forum diskusi itu ya. Kemudian data penting masuk, silakan gear ini, gear ya. Setelan ini diklik, Bapak. Setelan diklik semua. Diklik. Kemudian klik lihat Bu Komang upadining C. Kami tunggu Ibu. Oke, klik ini. Setelan ini. Silakan Ibu Bapak. Pelankan Gmail sih bahasanya. Oke. Sudah. Setelan cepat diklik, kemudian lihat setelan semua. Nah, kita bisa atur itu di bagian menu kotak masuk. Nah, di sini akan muncul ini, promosi centang aja, sosial, itu di centang aja semua. Ya. Kalau sudah ditentang semua, ini juga bisa ditentang apa-apa. Oke, saya yang di atas, kemudian simpan perubahan. Nanti akan muncul seperti ini Bapak. Jadi email kita akan muncul seperti ini. Dibagi menjadi 5 ya. Oke, data utama. Jadi tentang hal-hal utama aja di sini. Ya. Masuk ke promosi dia. Iklan ini semua. Iklan masuk di sini. Kalau tentang Facebook, TikTok, ini YouTube saya masuk di sini. Kalau ada data-data terbaru itu masuk ke update. Ya. Jika forum ini punya jika ada diskusi. Nah, seperti itu aja sih. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak mengalami hubungan mencari email, oke, mohon maaf Ibu Bapak ini luar negeri itu mereka itu jarang menggunakan privasinya tinggi ya, sehingga mereka lebih banyak korespondensinya menggunakan email. Itu masalahnya Bu di luar negeri, Singapura di luar negeri. Ya. Kemudian bagaimana cara kotak masuk ya, kotak masuk untuk mencarinya. Contohnya kami mencari tentang apa namanya? Tentang perpustakaan. Nah, ya.
kita enter saja di pencarian. Nah, dia akan dicarikan, nah semua tentang pustakaan seperti ini. Ya. Ibu, tapi yang dicari di email dengan mengklik tampilkan opsi penelusuran yang ini di sini. Ini diklik. Nah, contohnya Ibu ingin mencari dari Perpustakaan Nasional. Ya, saya ingin mencari semua data tentang perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Sinampura. Ya, seperti apa cakupan tanggal berapa, email yang ada lampiran, kemudian nanti akan kalau kemudiannya silakan ikuti. Nah, penandatangan kontrak kerjasama nasional dengan Duta Batik Indonesia seperti ini. Ya, itu caranya Ibu Bapak nggih. Ya, oke, caranya adalah klik kotak masuk, klik ditelusuri dalam email. Ya, ketik aja. Kalau ingin lebih detail, klik yang ini. Tampilkan opsi penelusuran, itu diklik. Nah, ketik apa yang mau dicari, contohnya mau mencari tentang apa ya, ya certified, ya certified, oke, oke, saya minta telusuri, ada nggak kira-kira? Ya ada, ini bisa atur seperti ini, ada lampirannya, lagi dicarikan dia. Oh, sepertinya ada. Ini adalah lampirannya. Nah, seperti itu Ibu Bapak, cara pencarian email. Nah, Ibu Bapak, jika email-email yang Ibu Bapak merasa penting, ya, Ibu Bapak bisa bintangi. Ibu Bapak bintang. Ya. Caranya Ibu Bapak, caranya adalah ini dengan mengklik ini, bintang. Ya, ini bintang. Ya, saya mau bintangi yang ini. Jadi kalau ini email penting, ini saya bintangi aja. Apa sih tujuannya? Tujuan daripada membintangi ini, jika ada pesan penting, itu dia tidak hilang. Dia tidak hilang. Jadi kita bisa bintang. Nah, di sudah kiri ya. Pak. Ya, sampai tang. Jika ini diklik, akan dicari email yang sudah dibintangi seperti ini. Nah, seperti akan dibintangi dia, dibintangi. Nggih, Pak. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa kelompokkan, maaf, gampang tadi ya, tinggal dicentang. Nah, nggih, gampang. Nah, email-email yang masuk di sini juga kita bisa kelompokkan. Contohnya kelompokkan itu seperti apa, Ibu Bapak? Mohon maaf ya, ini seperti ini, Bapak. Nah, tiang kelompokkan email-email yang masuk itu seperti ini. Oke, Google Certified Bootcamp level 1, level 2. Kalau tiang klik yang ini, nanti akan muncul yang level 1 semua. Level caranya membuat itu sebenarnya kita mulai dari kotak masuk. Ya, oke, mohon maaf Ibu Bapak, ini memang di luar negeri email itu sangat penting Ibu Bapak. Kalau di Indonesia ini kan apa namanya, email ini digunakan untuk berkomunikasi korespondensi, ya, tapi di luar negeri memang penting sekali. Nah, kita masuk ke kotak masuk. Oke. Yang akan berikan suara ya. Sudah kedengaran Pak Jero? Tes 3. Punapi Pak Jero pirang nih. Oke. Baik, Tiang akan coba. Nah,
Ibu Bapak, bagaimana cara mengkelompokkan email? Caranya adalah Ibu Bapak yang mau dikelompokkan internet yang ini. Oke, ini yang kelompok. Infokan dan ini kelompok label, istilahnya label ya. Ya. Kita bisa caranya kalau ini sudah dicentang-centang Ibu Bapak ya, centang. Nah, ini centang dulu. Ini saya centangnya. Oke, kita centang, centang dan centang. Nah, 3, 4 ini. Yang mau kelompokkan dengan cara klik dulu pindahkan ke. Nah, oke, buat baru. Oke. Suaranya masuk Pak Mang. Oh, belum masuk ya. Tes 1 2 3. Sudah masuk, Kak. Tes 1 2 3. Halo, halo. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Pirang itu. Tes 1 2 3, kedengaran? Masih belum masuk Pak Oh, Mang. masih belum. Baik. Tahu dia? Ya Bu, makan sama teman-teman udah nih. Oke, yang coba dulu. Udah nyatu. Bagus dah ini. Ini teman. Mang. Selesai Pak Mang. Belum terdengar Pak Mang. Tes 1 2 3. Halo, tes 1. Halo Pak Dro, Durung Pak Mang, suara durung masuk Pak Mang. Halo, tes 1 2 3. Pak Komang Wibawa, suara tiang kedengaran Pak Komang? Halo, tes. Tes 1 2 3. Kedengaran suaranya, Pak? Tes tuh. Bro. Halo, halo. Pak Juro, suaranya kedengaran? Masih tak terdengar. Oh, masih tidak terdengar ya? Oke, baik. Oke, coba yang Oke, baik. Tes 1 2 3.
Oke. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Halo. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kedengaran suaranya, Pak? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, saya pindah laptop dulu Pak Jurung. Senang. Oke. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Tes 3, tes 1 2 3. Pak Jero udah kedengaran Niki? Tes 1 2 3. Halo? Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, harus ganti. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Enggak kedengaran Pak Jero? Tes 1 2 3. Apakah suara terdengar Pak Jero? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Masih belum terdengar, Pak Mang. Wah. Ye. Kan coba pindah laptop ini sebenarnya. Sebenarnya ini gangguan ya. Wah. Tes 1 2 Tes 3. 1 2 3. Kedengaran? Kedengaran Pak Jero? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Masih belum terdengar, Pak. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, lanjut, Pak Mang.
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Suara Tiang sudah kedengaran Pak Jero? Tes 1 2 3. Sudah mulai, Pak. Tes 1 2 3. Oke, sudah, Pak. Tes 1 2 3. Suara Tiang kedengaran Pak Jero? Tes 1 2 3. Halo Pak Jero. Suara Tiang tak terdengar sama sekali ya? Oke, nggih. Suara sudah, nggih. Coba Tiang. Oke, baik. Ibu Bapak, kami akan lanjutkan. Ya, Ibu Bapak. Jadi kita akan lanjutkan tentang bagaimana caranya untuk untuk di email ya, di email. Nah, ketika kita pilih email-email yang akan kita kelompokkan seperti ini, ya. Oke. Lanjut kita pilih yang namanya pindahkan. Nah, tombol di atas itu ada tombol pindahkan. Bapak sudah ketemu ya tombol pindahkannya. Itu diklik, kemudian pilih buat baru. Nah, saya ingin saya kasih tombol ya, tombolnya, labelnya apa ya? Tugas kapten belajar, karena ini tugas kapten belajar. Karena yang jadi kapten di Bali, tugas kapten belajar. Nanti yang dicentang-centang itu akan dibuatkan label baru. Nah, kita lihat label barunya di sini. Nah, ini ada. Ya. Nah, di bawah Ibu Bapak, tugas kapten belajar akan dikelompokkan semua centang-centang tadi. Ya, Pak Komang Wibawa seperti ini. Dia akan dikelompokkan di ini yang kita kelompok-kelompokkan. Jadi itu cara pengkelompokan dari email. Nah, dari sini kita bisa hapus labelnya, kita bisa sembunyikan, kita juga bisa warnai. Nah, warnai. Dan saya ingin warnanya ini biru. Nah, seperti ini. Itu tujuan daripada kita melaksanakan pengelompokan email, ya, Bapak. Nah, oke. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak sudah memberikan label, itu biasanya kalau kita kembali ke atas, ke kotak masuk, ya, ke kotak masuk, kita kembali ke kotak masuk, ya, saya akan kembali ke kotak masuk, Ibu Bapak. Nah, dia akan ada seperti ini. Nah, dia akan muncul label-label seperti ini, ya. Label-label, ya, seperti ini, label. Dia akan dilabeli, ya. Jadi dia akan dilabeli dengan seperti ini. Ini label-label seperti ini, ya. Oke, dia akan dilabeli. Oh, ini dari Stephen Sutanto. Oke, karena kenapa ini muncul? Karena yang memberikan label, oh ternyata ini dari Bapak Sutanto, seperti itu. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini. Dia dilabeli seperti itu. Pak, jadi kita bisa mengelompokkan email kita itu seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menerjemahkan email. Nah, ini penting. Menerjemahkan sebuah email. Nah, siapa tahu Ibu Bapak, Pak Jero, Pak Restu, Pak Komang Wibawa, Pak Jero, Pak Dewaji, Nike, atau Bu Puspa, Bu Nopi, itu ketemu dengan email yang berbahasa Inggris, itu kan. Nah, kita bisa terjemahkan. Contohnya begini, saya buka aja ini, di salah satu email ya, salah satu email, contohnya ini, ya, salah satu email ini saya buka, oke. Saya ingin terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris, ya, ke dalam bahasa Inggris, ya. Kita klik aja, oke.
Nah, saya ingin ini terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, kita cari titik 3 ini ya. Tapi ini tidak bisa karena ini bahasa Indonesia ya. Jadi ini harus bahasa Inggris ya. Ya karena ini apa namanya? Terjemahannya coba ini undangan tag online. Apakah ini bisa terjemahkan? Dan nanti dia akan keluar apa namanya? Terjemahan di sini. Ya. Oke. Nah. Nah, tapi ini ada cara lain yaitu kita labur aja gininya ini bisa diterjemahkan. Kita labur aja emailnya ini. Nah, seperti ini isinya. Kita klik kanan. Kita klik kanan ada tulisan Google Terjemahan. Ya. Ini diklik nanti akan diterjemahkan Google apa namanya isi emailnya. Oke, ya karena ini perlu izin ya ternyata. Oke. Nah, ini seperti itu. Cara menerjemahkan sebenarnya. Tapi ini ternyata menerjemahkannya ini perlu izin ya. Oke. Google Terjemahan. Oke. Nah, ini ternyata tidak diberikan akses ya sama pemegang. Nah, seperti ini. Ya, jadi Bapak seperti itu. Untuk Gmail kita cukupkan karena Gmail itu hanya diminta untuk apa namanya mengetahui dasar-dasar pengelolaan email aja. Nah, lanjut Ibu Bapak, kita ke fitur yang mungkin Ibu Bapak tidak pernah mengetahui bahwa itu ada. Ya, bahwa itu ada. Nah, Ibu Bapak, kita akan belajar 2 fitur yang mungkin baru bagi Ibu Bapak semua. Baru bagi Ibu Bapak semua. Fitur apa itu Pak Budi? Nah, fitur ini yang pertama adalah fitur ya, Google Chat. Nah, Google Chat. Di mana lokasi Google Chat-nya? Jika Ibu Bapak klik titik 9 ini, Bu Nyoman Widiasih, ya, Bu Upadi Ningsih, dan rekan-rekan lainnya, jika diklik titik 9 ini ada tulisan chat, Google Chat. Nah, apa sih Google Chat ini? Google Chat sama dengan grup WA, dengan WA, dengan Telegram, dengan SMS sama, Ibu Bapak, sama. Ya. Apa sih kelebihan dengan menggunakan Google Chat? Kelebihan menggunakan Google Chat, Ibu Bapak tidak memerlukan nomor HP. Ya. Jadi Ibu Bapak mesti ketahui, jika menggunakan Google Chat, silakan Ibu Bapak buka Play Store-nya. Silakan buka Play Store-nya, kemudian install Google Chat. Nah, Google Chat ini kita bisa buat grup Ibu Bapak, grup. Sama dengan grup WA. Kita juga bisa buat percakapan pribadi bisa. Google Chat ini keuntungannya adalah Ibu Bapak tidak usah menggunakan nomor HP. Cukup menggunakan email, itu kelebihannya. Kalau Bapak mengubah nomor HP, itu kan harus daftar lagi ke WA-nya kan. Tapi kalau menggunakan Google Chat, Ibu Bapak tidak usah namanya apa namanya ya pindah laptop, pindah HP, ganti baru HP-nya, cukup masukkan email, kembali ke Google Chat, informasi semua. Nah, caranya Ibu Bapak ketik aja Google Chat, nah nanti akan masuk ke sini. Ya. Oke. Caranya ya sama Ibu Bapak. Oke. Contohnya saya ingin chat dengan siapa. Nah, chat klik aja tanda plus ini. Tanda plus ini kita chat. Oke. Nah, saya tambahkan siapa satu orang. Kita hanya minta email saja. Contohnya saya minta emailnya Pak Restu ya. Pak Restu Cahyono ya. Oke. Saya minta emailnya Pak Restu Cahyono. Oke. Saya minta emailnya Pak Restu. Ya, Restu Cahyono.
Oke, ini sambung ketemu. Yang mulai chat dengan Pak Restu. Ketik aja di sini Om Swastiastu Pak Kepala Sekolah. Oke. Ini seperti ini. Ini sama dengan penggunaan grup WA, penggunaan WA seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini Pak Restu sudah sering dia pakai grup chat ya. Seperti ini. Bagaimana kabarnya? Seperti ini. SD nomor 3 bungkulannya. Seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Ya, di mana sih lokasi Google Chat? Sekali lagi Bapak, dia ada di titik 9 ini. Ada tulisan Google Chat. Itu diklik, oke, diklik ya, nanti akan buka dia. Kalau Ibu Bapak mau menggunakannya di HP, buka di Play Store, kemudian ketik Google Chat dan install. Nah, seperti ini. Saya ingin berkomunikasi, caranya klik aja tanda plus ini. Ya, Ibu Bapak, tanda plus ini dibuka. Oke. Dibuka tanda plusnya. Nah, kita ingin berkomunikasi dengan siapa ya? Ya, hanya email saja. Modalnya hanya email saja, Bu. Hanya email saja. Oke. Saya sebenarnya ingin komunikasi dengan Pak Lokika, Kepala SD nomor 1 Banjartege. Nah, kita mulai chat aja. Hanya bermodal WA saja. Semangat, Pak. Ya. Oke, seperti ini ya komunikasinya. Ya. Jadi datanya pun tidak mengganggu penyimpanan data Ibu Bapak. Itu hebatnya Google Chat Ibu Bapak. Google Chat beda dengan WA ya. Kalau WA itu ada gambar, ada video, itu kan bikin memori HP kita kan pusing Ibu Bapak. Bu Nyoman nih. Aduh, ini kadang ngirim gambar nih ke WA, ini kadang ngirim video ini ke WA. HP yang ini hang atas. Bu Nopi. Jadi dengan Google Chat, Ibu Bapak terhindar dari kerusakan HP sebenarnya. Kenapa? Karena Ibu Bapak itu memorinya sudah cloud sistemnya. Tersimpan di awal. Jadi Ibu Bapak tidak menggunakan nomor HP, tapi cukup menggunakan email saja. Tidak mengganggu penyimpanan Ibu Bapak. Nah, apakah bisa buat grup? Enggak? Bisa Ibu Bapak, bisa buat grup, bisa. Ya. Langsung aja dia. Saya ingin buat grup, buat ruang namanya. Oke. Saya ingin buat grup, namanya grup SD 3 Bungkulan. Nah, seperti ini. Oke, grup para guru SD nomor 3 Bungkulan. Apa yang diminta? Hanya kita masukkan email saja. Itu hebatnya. Emailnya saja. Jadi Ibu Bapak tidak usah tidak usah minta nomor HP berapa. Tidak usah. Ya, ini. Oke, lagi siapa? Masukkan aja di sini. Oke, contohnya Restu Cahyono ya. Oke. Ini tidak ada ya. Oke, nah ini seperti ini. Oke, nah ada 2. Oke, saya coba. Nah, ini bisa aksesnya dibatasi untuk orang-orang tertentu saja. Misalkan orang di luar Indonesia untuk bergabung, masukin. Boleh juga klik buat. Nanti ini sama grup, Bu, sama dengan grup WA seperti ini. Kita bisa bagikan file, kita bisa tambahkan orang, bahkan kita bisa meet di sini. Itu hebatnya Ibu. Bisa rapat meet di sini. Itu Google Meet. Google Chat. Nah, jika Ibu Bapak ingin menggunakan Google Chat untuk komunikasi sekolahnya, bagus sekali Bapak. Seperti itu caranya. Google Chat ya. Nah, Ibu Bapak coba. Sekarang Ibu Bapak coba install Google Chat yang ada di HP-nya ya. Nah,
Coba tambahkan orang, oke, tambahkan anggota. Saya ingin tambahkan anggota di SD grup inilah. Oh, saya ini aja klik, Bu. Ini klik ya, ini aja diklik. Oke. Nah, kelola anggota setelah ruang ini bisa diatur-atur, Bapak, ya. Oh, saya ingin tambahkan gambar di sini. Ibu Bapak aman sekali. Saya bilang aman sekali kalau Ibu Bapak menggunakan ini. Ya, kenapa? Karena penyimpanan kita seperti ini, saya lampirkan ini. Penyimpanan kita tidak apa ya? Tidak terganggu di HP kita. Ya, tidak terganggu di HP kita. Nah, ini itu hebatnya, ya. Nah, ini klik eksternal, ini kita bisa pasang PIN. Kalau itu ada data penting, kita bisa pasang PIN. Nah, sama dengan WA, Ibu. Sama semua. Dia sama. Oh, saya ingin hapus ini. Oke, hapus. Itulah Ibu Bapak. Ya, yang ini sudah biasa menggunakan Google Chat. Nah, ini Google Chat yang banyak sekali, Bapak, ya. Ya, chat dengan guru SMA Bali Mandara, oke. Kemarin ya. Ini juga ya ini seperti ini. Ya, Ibu Bapak, ya banyak sekali komunikasi seperti ini. Bisa ada stiker-stiker enggak? Ada, Ibu Bapak. Stiker-stiker ada ya. Jadi seperti ini grup video kita bisa kirim, gambar juga bisa kirim, dan itu tidak mengganggu yang namanya memori HP Ibu Bapak. Tidak mengganggu memori Ibu Bapak. Bagaimana Ibu Bapak? Google Chat menarik kan? Salah satu alternatif untuk bermedia sosial berkomunikasi. Ya, Ibu Bapak. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang Google Chat, Ibu Bapak? Ada yang mau ditanyakan tentang Google Chat, Ibu Bapak? Iya, Pak Mang, sangat menarik, Pak Mang. Ya. Dan sedang diupayakan untuk digunakan. Baik. Nah, itu Google Chat. Nah, baik Ibu Bapak, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Nah, Google Chat yang sekian aja, karena Google Chat ya itu fiturnya segitu aja. Begitu, tapi 100% lebih cepat sebenarnya dari grup WA, Tapi ini barang digunakan karena baru dikenalkan Google Chat ini. Itu masalahnya. Ya, kalau Ibu Bapak udah pakai sering gunakan ini, ya nanti Ibu Bapak akan menemukan keuntungannya bahwa memori, salah satu keuntungannya adalah memori daripada HP Ibu Bapak itu aman. Saja tidak tersimpan. Tapi karena sebagian besar orang menggunakan WA, jadi sebagian besar orang masih menggunakan WA seperti itu. Dan Telegram ya. Nah, kemudian selanjutnya ke materi selanjutnya. Kita selalu mainnya di sini ya, titik 9 ini Bapak ya. Oke. Kita lanjut ke Google Group. Nah, Google Group. Oke. Nah, ini materi selanjutnya Google Group. Bapak. Apa sih bedanya Google Chat dengan Google Group? Ya, Google Group itu ya apa ya? Ini sebenarnya Google Group ini untuk memudahkan pengiriman pesan sebenarnya. Nah, pesan kepada email ya, alat email. Beda dengan Google Chat tadi. Kalau Google Chat itu lebih identik dengan yang namanya grup WA, dengan WA ya, dengan WhatsApp, dengan SMS itu sama. Ya saya bilang sama dengan WA. Nah, tapi kalau kalau grup ini, kalau kita cari di sini, ini namanya grup ya. Titik 9 itu ada grup. Ini adalah memudahkan kita dalam mengirimkan pesan ke grup grup pesan ya, seperti ini. Karena saya ingin buat cara membuat grup itu gampang sekali, Bapak. Buat klik alu titik 9 ini, oke dulu. Ya, kemudian klik grup. Nah, kemudian kalau sudah buat grup. Ya, kita ketik aja, oh saya ingin mengirimkan email biar gampang. Ya, sekali lagi Bapak, karena kenapa sih email? Ya, karena di luar negeri itu email itu penting sekali itu masalahnya, Bu. Karena mereka itu privasinya tinggi, jadi mereka lebih banyak berkomunikasi dengan email, bukan dengan WA seperti itu, ya. Nah, oke seperti ini. Oke, saya ingin ini ya Google Group. Oke. Nah, ini kita bisa atur. Apa saja yang menelusuri grup ini, semua orang di web, hanya pengguna yang diundang ini
Yang bergabung ini bisa kita atur, Ibu Bapak. Semua kita bisa atur. Ya. Oke. Kemudian kita bisa atur, kemudian klik berikutnya. Tambahkan anggota, ini kita ketikkan aja ini. Nah, ini. Emailnya kerja. Ini semua berbasis email, Bu. Email. Ya, itu masalahnya. Nah, ini. Pesan undangan, silakan gabung. Ya. Oke. Nah, buat grup. Ya. Ya, ini untuk memudahkan perpesanan sebenarnya, Bu. Namanya grup ya. Oke. Nah, saya akan buat grup ini. Nah, buka grup. Nah, saya sudah selesai. Nah, buat buka grup. Ini Kak, apa ya? Ya kayak Google Chat sih sebenarnya. Tapi dia itu bisa dikirimkan ke email. Sebenarnya ini untuk email ya. Jadi untuk dari Komang Budiarjo untuk seluruh grup Google Group ini, oke. Ya, jadi sifatnya dia itu hanya untuk memudahkan pengiriman email sebenarnya sih. Ya, pengiriman email. Ya, Ibu Pak ya. Pengiriman email. Nah, jadi subjeknya contohnya begini. Surat orang tua. Nah, seperti ini. Mohon maaf sekali lagi Bapak, karena di luar negeri memang email itu lebih banyak dipergunakan beda dengan kita Bapak ya. Surat orang tua. Mohon kepada para guru ya mengirimkan Nah, Ibu Bapak, jadi grup.google ini adalah cara untuk mengelompokkan pesan ke email. Sebenarnya begitu sih. Ya. Jadi ini apa ya, kalau di Indonesia ini jarang dipakai ya. Karena apa? Karena kita di sini orang tua siswa juga tidak ada yang menggunakan email seperti itu, Bu Bapak. Jadi seperti ini. Ya, ini kenalkan sedikit aja, Ibu Pak. Kenalkan sedikit aja. Posting pesan. Nanti seluruh orang-orang yang kita kirimi di grup ini akan menerima email. Cuma itu aja sebenarnya Google Group. Nah, grup Google itu ya. Baik Bapak, untuk Google Group-nya kami sekian aja karena memang hanya untuk apa ya? Mengatur supaya pesan kita itu gampang di email, digrupkan. Nah, baik. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya di setengah jam kemudian sampai jam 16.00 saya akan berikan materi yang mungkin sangat menarik sekali yang Ibu Bapak bisa pakai terutama untuk apa? Untuk mengatur jadwal mengajar ya, mengingatkan jadwal mengajar Ibu Bapak. Ya. Di mana sih caranya? Ya. Caranya adalah kita menggunakan yang namanya Google Calendar. Ya, Ibu Bapak kira-kira pernah nggak mendengar namanya Google Calendar? Ya, coba Ibu Bapak buka HP-nya. Seluruh Android itu pasti membuka yang namanya Google Calendar. Tapi Bapak pernahkah menggunakan Google Calendar itu? Itu masalahnya. Karena selama ini orang-orang hanya mengetahui apa sih fungsinya Google Calendar. Mbak ada penanggalan Bali, apa sih kelebihan di Google Calendar? Baik, Ibu Bapak. Jadi kelebihan dari Google Calendar kita langsung telusuri saja dengan cara apa? Ya tetap titik 9 ini. Nah, kalau Ibu Bapak tanpa menggunakan titik 9 bisa ketik aja Google Calendar. Ini. Boleh. Nanti dia lambangnya seperti ini Google Calendar. Ya, Ibu Bapak. Coba ketik Google Calendar Ibu Bapak nih. Nanti akan tunggu Google Calendar. Oke. Google Calendar. Atau ketik aja di sini titik 9 ini klik Google Calendar. Nah, seperti ini. Oke. Google Calendar. Oke, silakan Ibu Bapak buka Google Calendar-nya. Oke.
Google Calendar ini adalah apa ya, sebuah kalender dari Google yang sangat bagus sekali jika Ibu Bapak gunakan untuk mengatur kegiatan, lagi mengatur kegiatan ya. Ya, jadi mengatur kegiatan. Jadi ini digunakan untuk mengatur kegiatan Ibu Bapak. Nah, untuk mengatur kegiatan Ibu Bapak, kita bisa atur dengan Google Calendar. Contohnya seperti ini. Ini bagaimana sih Pak Budi? Nah, Hilang lagi suaranya Pak Mang. oh, hilang lagi ya. Baik. Oke. Mohon maaf, ini hujan lebat di sini. Oke. Maaf, hujan lebat. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Bisa kedengaran Pak Jero? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kedengaran Pak Surya Cahyono? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Apakah kembali normal? Kembali? Ya, sampun Pak. Oke, baik. Oke. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Google Calendar. Bu Bapak masih semangat nih? Oke, masih ngajar lagi Bu. Ya, baik. Oke, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, kita melihat Google Calendar. Nah, Google Calendar ini digunakan sering sekali oleh kita itu untuk mengatur jadwal kegiatan. Nah, seperti ini, saya banyak sekali kegiatannya, ngajar seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, oke, baik. Saya akan lihatkan bagaimana sih Google Calendar itu. Nah, jika kita pilih di pojok kanan atas ini ada pilihan months, day, week, atau year. Ini kita bisa melihat berbagai kegiatan yang harus kita ikuti. Ya, contohnya ini di bulan Februari. Share screen-nya belum muncul Pak. Oh, share screen-nya belum. Jadi kelupaan share screen-nya adalah jadi. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Jero Senampur. Nah, saya akan kembalikan ke sini. Baik. Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak membuka Google Calendar pertama kali, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Muncul seperti ini tampilannya. Ya. Nah, jika seperti ini sudah muncul, baik. Nah, untuk melihat kegiatan kita bisa lihat pojok kanan atas itu ada hari, ada pekan, ada bulan. Saya pilih bulan. Nah, di sini kita bisa kelihatan bagaimana padatnya kegiatan tiang, Niki. Ya, penerapan ini adalah kegiatan yang bisa ikuti. Oke, membuat jawaban. Nanti akan diingatkan oleh sistem Ibu Bapak. Dia berbunyi dia HP-nya. Tit. Ada kegiatan seperti ini. Ya. Proyek kelas, membuat web seperti ini. Ini kalau diklik, dia akan muncul apa sih kegiatannya? Oh. Ya, Ibu Bapak, terutama guru-guru muda ya. Guru-guru muda
Ya, ini Google Calendar itu sangat penting sekali. Seperti ini, membuat website pembelajaran di Canva terintegrasi akun belajar. Kamis tanggal 2 Maret. Ya, saya diundang. Ya, saya diundang. Oke. Nanti dia akan diberitahukan oleh sistem Prit, bunyi dia, bunyi. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat Google Calendar? Oke. Saya akan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah, oke, saya akan jadikan daily ini hari. Ya. Caranya adalah, oke, saya akan kembalikan ini ke atas. Ya. Kita buat Google Calendar di sini. Ya. Oke, ini karena banyak sekali. Nah, ini. Oke, karena ini padat sekali. Oke, saya mencari tempat tombolnya ini. Oke. Bukan yang di atas itu Pak Budi, bukan ya. Yang ini tidak ya. Ini untuk membuat event sebenarnya ini. Ya. Oke, tapi kita di sini ya. Taruh. Buat kalendernya kalender kegiatan maksudnya. Oke. Di sini baik di bawah ini ya. Buat kalender baru. Nah, ini di sini di bawah buat kalender baru. Contohnya saya ingin membuat kalender tentang pelatihan. Pelatihan Google School Reference. Ya, buat kalender. Ya. Artinya saya membuat kalender tentang tentang pelatihan Google School Reference di sini. Oke, nama kalendernya SD nomor 3 Bungkulan. Ya, buat kalender. Ya. Buat kalender. Kita klik buat kalender. Ya. Nah, nanti di bawah ini, oke. Oke, kita kembalikan ke sini. Nah, kalau kita tarik ke bawah ini, dia akan ketemu dengan tadi. Oke. Kalender daripada SD nomor 3 Bungkulan. Nah, ini. SD nomor 3 Bungkulan. Jadi ini kalender untuk SD nomor 3 Bungkulan ya. Nah, ini kalender SD nomor 3 Bungkulan. Nah, tampilkan ini saja. Jadi saya ingin menampilkan kalender kegiatan untuk SD nomor 3 seperti itu. Ya. Nah, jadi ternyata kosong karena memang tiang tidak buat apa-apa. Ya, seperti ini. Jadi untuk kalender tiang di SD nomor 3 Bungkulan masih kosong. Ya. Kalau yang ini dari Repo bagaimana? Kalendernya. Ya, saya tampilkan. Apakah ada kegiatan yang oke. Udah ada. Oke. Baik seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi ini tidak yang paling penting nanti adalah bagaimana cara membuat event sebenarnya. Membuat event ya. Nah, Ibu Bapak, ketika kita membuat kalender seperti ini ya, kita bisa sharing sih sebenarnya. Ini sharing kegiatan kita ini dengan orang lain ya, orang lain. Ya, ini di luar negeri sangat sering sekali digunakan Google Calendar ya Bapak. Nah, seperti ini. Saya undang orang lain seperti ini. Oke. Oke, contohnya ini saya undang send. Oke. Ya, Ibu Bapak, ini Google Calendar ya. Oke. Tapi ini Google Calendar hanya untuk pembuatan kegiatan sebenarnya. Oke. Ini sudah dibagikan. Nah, yang paling penting daripada membuat di Google Calendar adalah yang ini, Bu Bapak. Saya akan kembalikan di sini. Baik, Ibu Bapak.
kita selanjutnya adalah membuat kegiatan di Google Calendar. Nah, itu yang paling penting. Ibu Bapak sudah masuk ke sini semua, nggih? Sudah masuk ke sini semua. Kita akan membuat kegiatan di Google Calendar. Kegiatan apa saja yang kita bisa buat di Google Calendar? Kita klik create. Semua Ibu Bapak klik create. Nah, kita bisa membuat kegiatan atau event bahasa Inggrisnya, atau kita bisa membuat tugas atau janji ketemuan. Nah, biasanya kita bisa buat event. Klik aja event Ibu Bapak. Semuanya klik event atau kegiatan. Nah, diklik. Nah, Ibu Bapak contohnya Pak Restu ingin rapat, mengadakan rapat ya, mengadakan rapat. Oh, saya ingin mengadakan rapat, tapi guru-guru saya pas bulan Juni tahun 2023 ternyata semua ada di luar daerah. Ada yang ke Denpasar, ada yang ke Negara, ada yang ke Jawa. Nah, saya ingin rapat, bagaimana caranya? Nah, kita jadwalkan di sini Pak, di Google Calendar. Ya, kita jadwalkan di sini. Contohnya rapat Oke, SD nomor 3 Bungkulan. Kita buat rapat SD nomor 3 Bungkulan ya, tahun ajaran baru. Ya, karena ini guru-gurunya lagi di luar negeri semua, siapa tahu kan. Nah, kemudian kita tentukan tanggalnya. Tanggalnya. Oke, saya ingin rapatnya di tanggal 10. Nah, tanggal 10. Jam berapa? Kita pakai jamnya di sini pilih. Apakah dia jam saya sering sekali menggunakan rapat-rapat itu dengan menggunakan Google Calendar, bukan langsung pakai Google Meet, Pak, tapi pakai Google Calendar. Kenapa? Kalau dengan menggunakan Google Calendar, ada yang mengingatkan. Beda dengan pakai Google Meet, Pak Jero. Nah, seperti ini. Ya, saya ingin adakan rapat 2 jam. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, caranya kita paling baik adalah Pak Jero selaku kepala sekolah itu undang dengan masukkan emailnya di sini. Contohnya begini. Nah, oke, saya masukkan emailnya Pak Jero di sini. Kemudian emailnya siapa lagi yang masukkan di sini? Ya, satu-satu ya. Oke, email pribadi bisa, email pribadi bisa, Gmail juga bisa di sini. Nah, seperti ini yang email pribadinya. Nah, seperti ini, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya adalah kita jadwal waktu sudah, kita tambahkan dengan Meet. Nah, tambahkan dengan Meet ya. Ini sudah ditambahkan dengan Meet ya. Kita tambahkan dengan Meet ya, Meet. Nah, add location-nya boleh diisi Bungkulan, contohnya begitu. Oke. Ya. Nah, Bungkulan. Oke. Cawan. Oke. Apa ini? Oh, saya ingin apa nih? Saya pakai kalender. Tadi kan sudah buat kalender. Saya buat kalendernya di SD nomor 3 Bungkulan. Tadi sudah buat kalendernya kan. SD nomor 3 Bungkulan. Jadi ini kalender saya untuk milik SD nomor 3 Bungkulan. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Kemudian free saya visibility-nya private ya. Oke. Notification atau peringatannya biasanya saya 10 menit sebelum rapat. Nah, ini namanya 10 menit. Ini ada pilihannya Ibu Bapak. Apakah 5 menit sebelum rapat, 10 menit sebelum rapat, 30 menit sebelum rapat, atau 1 jam sebelum rapat. Biasanya saya 10 menit sebelum rapat itu yang akan kring gitu, meminta orang-orang untuk rapat seperti itu. Kita save aja. Send. Nah, nanti invite all guest. Nanti besok Pak Restu itu pasti berbunyi HP-nya. Kring, apa nih? Gitu. Oh, ternyata ada ke rapat kan Pak Komet ini. Nah, itu sistemnya. Jadi itu caranya kita membuat Google kegiatan Google Calendar. Seperti ini, ada di tangan ini. Oke, nah bisa diedit, bisa. Oh, kok di 10 Maret saya majukan itu diedit aja. Diedit aja dia. Oh, jadi 8. Oke, jadi berapa? 9 Maret ya. Oke. Oh, enggak. Hari Rebus 8 Maret. Oke, klik 8 Maret. Nah, jam berapa? Oh, salah jamnya.
ini sore aja. Oke, sore aja. Oke. Jam berapa? Oh, sorenya jam 2.45 sampai jam 4.45. Oke. Oh, enggak. Cuma 1,5 jam aja. Boleh seperti itu, Ibu Bapak. Ya, atau oh, ini setiap hari saya ingin rapat. Boleh. Ini bisa diatur Bapak sampai jam berapa dia. Oke. Sampai tanggal berapa. Jadi kita simpan. Pak, bolehkah kita isi yang namanya apa namanya? Attachment. Boleh. Ada deskripsi di sini, boleh. Ibu dan Bapak guru SD nomor 3, silakan. Bapak dan Ibu guru SD nomor 3, silakan dibaca notulen rapat. Ya, notulen rapat. Kita bukan notulen, tapi jadwal program kerja kita. Ini kan program ini ya, program kerja ya. Jadi program sekolah kita sebelum rapat. Nah, jadi guru-gurunya diminta untuk sebelum rapat membaca dokumen ya, sebelum rapat. Kita lampirkan di sini. Kita lampirkan di sini. Oke, seperti ini. Ya, saya akan lampirkan di sini. Oke, lampirkan filenya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dia lampirkan. Nah, Pak Restu itu otomatis akan mendapatkan ini. Kita save. Nah, desain lagi. Ya, seperti itu. Save event. Share anyway. Ya, artinya kalau hijau-hijau klik-klik aja, Bu. Santai. Nah, seperti ini. Ini berpindah sekarang ke sini. Ya, oke. Nah, Ibu Bapak, itu salah satu contoh penggunaan Google Calendar. Google Calendar ini saya sering biasanya gunakan untuk pengingat. Nah, untuk membuat pengingat, caranya bagaimana? Untuk pengingat, itu Ibu create, ya, create ini, task. Nah, task ini adalah untuk mengingatkan, ya. Contohnya begini, saya gunakan untuk mengingatkan. Ini seperti alarm sebenarnya sih. Oke. Nah, saya create, kemudian task. Oke. Tugas. Oke. Tugas menyusun RKAS. Contohnya gitu. Menyusun RKAS. Ya. Jam berapa? Oh, tanggal bulan apa ini saya? Oke, saya ingin tanggal 9 ini. Oke. Jam berapa? Jam 3.30. Oke, ingat kerjakan tugas. Ingat mengajar. Contohnya saya jadwal mengajar. Ini juga bisa, Bu. Contohnya saya ingin mengajar ya, contohnya kelas bahasa 1, contohnya gitu. Saya ingin mengingatkan kelas bahasa 1 mengajar karena kelas bahasa 1 ini saya mengajar cuma satu kelas, jadinya sering terlupakan ya. Jadi ini ada pengingatnya seperti ini boleh ya. Ini pilih apakah sepanjang hari all day ya. Apakah diulangi di custom boleh. Tanggal-tanggal berapa sekarang? Saya akan ulangi setiap tanggal ini. Hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu saya selalu mengajar di kelas bahasa Jumat ya. Ya, Jumat itu mengajar di kelas bahasa 1. Saya lupa sekali. Nah, ini di done. Seperti ini. Ya. Oke, setelah itu sip. Nah, ini adalah apa namanya? Taksnya ya. Ini bisa diedit ya. Bisa diedit ya. Oke. Untuk pas. Oke. Jadi Bapak seperti itu penggunaan Google Calendar sangat mudah ya Bapak. Sangat mudah sekali. Saya akan ulangi Pak Jero. Jadi penggunaan Google suaranya Calendar. Pak Mang. Suara lagi ya. Oke, baik.
Ibu Bapak, siapa kira-kira di antara Ibu Bapak, Pak Komang Wibawa terutama, bisa enggak membuat Google Calendar, Pak? Coba share screen, Pak. Google Calendar, bisa enggak buat Google Calendar? Halo Pak Komang, kedengeran suara tiang itu? Atau siapa rekan-rekan yang bisa membuat Google Calendar satu saja share screen? Bu Widi bisa, Bu Widya Purwaning. Bu Widi bisa, Bu Widya? Atau Bu Nopi bisa? Bisa Pak. Silakan dipilih dah Pak. Ya, silakan. Ya, silakan volunteer. Bu Nopi ya, Bu Nopi. Silakan Bu Nopi. Saya pilih Bu Nopi aja ya. Coba buat Google Calendar satu saja, Bu. Oke. Ya. Share screen Bu ya, Bu Nopi nggih. Silakan. Open mic Bu, silakan Bu. Nggih. Bagaimana cara membuat Google Calendar? Oke. 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 Mengembang ya. Oke, coba share screen Bu. Bagaimana cara membuat Google Calendar yang seperti yang tunjukkan tadi? Mana ya gini ya Google kalendernya? Di sana Bu, di titik 9 itu Bu ya. Coba share screen Bu ya. Oke Pak, izin share screen. Ya, silakan Ibu. Karena Google Calendar ini sangat penting untuk Ibu Bapak melakukan kegiatan sebenarnya. Oke, kita punya waktu 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Nah, coba bagaimana Sudah cara terlihat, membuat. Pak? Sudah jelas Bu Nopi, silakan Bu Nopi. Ya, suara di. Silakan Ibu. Oh iya ya spek. Taruh. Buat event aja Bu, silakan. Oke. Baik. Dari Google Calendar saya akan membuat tugas. Ya. Sudah terdengar suaranya Pak? Sudah jelas Pak. Nggak dengar apa? Oke, silakan. Makanya tadi disuruh tugas tuh nggak dengar. Latihan itu. Next Pak, saya membuat tugas tentang pelatihan Google Workspace for Education. Baik. Tanggal, mungkin saya pakai tanggal sekarang Pak. Oke ya. Baik. Tanggal sekarang. Tanggal 7 jam 2. Terlihat, Bang? Oke, terlihat jelas Bu Nopi. Oke. Ya, jadi Google Calendar ini sangat bagus sekali Bapak. Jadi kita itu akan sering menggunakan Google Calendar ke depannya. Ke masa depan itu paling sering mana? Suaranya Pak. Kecil ya? Pak. Kecil ya? Masuk Pak suaranya Pak? Suara masuk Pak. Pak Jero masuk jelas. Dari SD nomor 3 Bungkulan suara sangat jelas itu Pak. Iya Pak. Dari Bapak kurang gini masih kecil suaranya Pak. Oh ya. Izin Pak seperti itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Nopi. Nah, Bu Nopi sudah bisa buat touch. Nah, yang ingin coba siapa guru yang bisa menampilkan bagaimana cara membuat Google Chat? Ya. Izin stop share screen Pak. Silakan.
Google email yang Google apa nih? Google Chat Google ya. Chat ya? Ya, siapa bisa? Google Chat. Siapa yang bisa menunjukkan penggunaan Google Chat ya? Oke, Pak. Bersama, Pak. Siap. Tunjuk saja, Pak. Sudah Siap, bisa. ya. Baik. Yang coba Bu Bu Widya Purwaningrat ya, karena ini yang guru-guru muda yang tunjuk nih. Bu Widya, bagaimana Bu Widya? Bisa menggunakan Google Chat. Iya Pak, yang Coba coba. share screen Bu. Lagi 1 menit ya, Oke. 1 menit aja. Coba invite emailnya Bu Nopi Artini. Oke. Untuk Google Chat. Silakan. Silakan share screen Bu. Sudah terlihat Pak. Belum. Oke. Oke, sudah Bu, silakan. Penggunaan Google Chat ya. Ketik di 9 itu, titik 9 itu. Nah, Google Chat diklik. Ya. Oke. Nah, sekarang coba ajak ngobrol Nopik di Google Chat atau Pak Komang Wibawa diajak. Minta emailnya. Ya. @guru.sd.belajar.id. Ya, oke. Nanti akan dicarikan. Benar itu. Oke, sudah mulai chat ya. Sudah ketemu. Klik mulai chat. Wah, hai. Coba panggil Ibu Nopinya. Hai. Nah. Oke, hai. Oke. Nah, bagus sekali. Nah, selamat sore Ibu Nopi. Nah, ini salah satu keuntungan jika Ibu Bapak menggunakan Google Chat. Ibu Bapak tidak usah bingung-bingung minta nomor HP. Tidak usah bingung-bingung memikirkan memori yang hang. Karena apa? Karena Google Chat itu aman sekali. Seperti itu. Terima kasih Bu Widya sudah menampilkan presentasinya. Karena hari ini sudah jam 16.01, sudah lewat. Jadi kita tutup kegiatan hari ini karena teman-teman perlu istirahat juga. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Jero, Pak Imadi Sugiara Sucano, terima kasih untuk sesi hari kedua ini, Ibu Bapak. Yang ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang dengan sabar mengikuti kegiatan ini. Ya, Selamat sore, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini tutup Selamat aja sore, Pak. Kita tutup kegiatan hari ini, Pak Restu. Suara Bapak tidak terdengar, Pak. Nanti informasi detail mengenai kegiatan SMRG ini mohon diinformasi, Pak, seperti apa dan bagaimana, khususnya untuk kegiatan esok hari, Pak. Terkait dengan simulasi, ujian, kemudian kami harus seperti apa, Pak. Apakah bisa mengerjakan simulasi berulang-ulang, kemudian untuk vouchernya apakah besok akan disampaikan. Terkait dengan fitur Google yang masih belum terlaksana, dilatih hari ini, mohon nanti seperti apa teknisnya, saya mohon informasinya. Untuk lebih jelas seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, materi-materi berkaitan dengan Google Chat, grup, kalender, maupun yang lainnya akan kami pelajari tindak lanjutnya di rumah mungkin Pak untuk memaksimalkan apa yang menjadi pelatihan hari ini. Terima kasih Bapak Komang, itu yang bisa saya sampaikan, matur suksema. Dan mohon maaf, suara Bapak tidak masuk, Pak. Sehingga susah kami berkomunikasi, Pak. Saya bingung nih. Sudah masuk sekarang, Pak. Niki, Bapak. Sudah sampai, Niki. Halo, sudah terdengar suaranya, Niki? Iya, dengar, Pak. Tapi dari PC teman yang lain, Pak. Di PC kita, di kelompok yang lainnya tidak terdengar suara Bapak. Oke, baik. Kemungkinan karena sistem ini. Baik, untuk hari ini kita tutupkan aja Pak Jero. Nanti untuk besok yang coba akan menggunakan tidak menggunakan Chrome lagi satu, mungkin menggunakan laptop, tidak pakai Chromebook-nya, karena Chromebook-nya ini ternyata dibatasi. Nanti informasi materi Pak di GCR atau Google Classroom. Baik. Apapun itu,
mengenai kegiatan hari ini dan tindak lanjutnya. Dan terima kasih banyak Titiang atas nama guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 3 Bungkulan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kegiatan hari ini tidak terlaksana dengan maksimal, Genten. Terus semua Bapak atas materi yang sudah diberikan. Oke, baik. Terima kasih. Nggih. Kita tutup dengan Parama Santi, Bu, Bapak. Om Santi, Santi, Santi. Oke. Om Santi, Santi, Santi. Oke, nggih, kita tutup. Terima kasih Pak Jero, rekan-rekan guru semua. Kita close kegiatan ini. Nggih.